Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Raisya Sisda dari program Studi Ilmu Politik dengan NIM 23104137074. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil kritika review bab dari buku Bapak Ramalan Surbakti yang berjudul Memahami Ilmu Politik, terkhusus pada bab bangsa dan negara. Di buku ini atau di bab ini terdapat 6 subbab. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah proses pembentukan bangsa negara, yang ketiga adalah faktor-faktor pembentukan identitas, yang keempat adalah ideologi nasional, kelima negara, sistem dominasi dan konsensus, yang keenam adalah integrasi politik. Yang pertama akan saya bahas itu adalah mengenai pengantarnya. Di pengantar ini disebutkan bahwa manusia dikategorikan dalam berbagai kelompok atau berbagai jenis ya. Di subbab ini juga membahas perihal suku bangsa dan ras yang kerap kali dianggap sama, padahal kenyataannya suku bangsa dan ras itu adalah dua hal yang sebenarnya bisa berbeda. Kalau suku bangsa itu biasanya bisa dari etnis atau dari kesamaan-kesamaan yang ada, sedangkan ras itu lebih kepada fisika mereka. Yang kedua itu mengenai proses pembentukan bangsa negara. Ada dua cara, yaitu ortodoks dan mutakhir. Ortodoks itu dengan cara suatu suku bangsa menjadi negara. Sedangkan mutakhir itu adalah terbentuk negara dulu baru menjadi suatu suku bangsa. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, bila kita kutip atau kita ambil dari buku tersebut, di Indonesia sendiri kita nggak seperti cara ortodoks maupun mutakhir. Kita itu ada di cara yang sedikit berbeda. Di Indonesia itu enggak termasuk keduanya, karena kita itu membentuk bangsa baru dan negaranya itu belum terbentuk. Salah satu buktinya itu juga disebutkan pada subbab yang kedua dalam Sumpah Pemuda di tahun 1928. Pada saat itu Indonesia sudah jelas, tapi kita belum resmi menjadi suatu negara. Dan pada saat itu kita juga sudah membentuk bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah faktor-faktor pembentukan identitas. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu masyarakat atau bangsa meliputi primordial, terus juga ada tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, konsep negara, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Faktor-faktor itu juga di Indonesia sendiri sudah terimplementasi dengan cukup baik. Terus juga yang keempat adalah ideologi nasional. Kalau di Indonesia, masyarakat itu cenderung beragam, cenderung majemuk. Jadi kita itu butuh ideologi atau pandangan yang bisa mempersatukan kita. Lahirlah dari situ Bhinneka Tunggal Ika. Dan cukup bagus bagaimana Bapak Ramalan Surbakti memberikan atau menata bahasanya dengan cukup baik pada subbab ini. Cukup mudah dimengerti oleh orang-orang awam ataupun mahasiswa baru yang baru terjun ke ilmu politik. Lalu yang kelima itu mengenai sistem dominasi dan konsensus. Di Indonesia sendiri nih, pada subbab ini sebenarnya masih agak sedikit tanda tanya. Karena katanya itu ada 3 hak yang diberikan oleh negara. Yang pertama itu adalah hak suara. Tapi kalau misalkan kita perhatikan bagaimana sistem politik di Indonesia, kadang-kala ada suara-suara di pemilu yang sedikit ada kecurangan. Jadi kayaknya kita masih perlu dipertanyakan nih dalam membangun negara yang baik. Yang keenam itu adalah integrasi politik. Kemampuan pemimpin itu sangat penting. Kalau pemimpinnya kurang baik dalam memimpin atau membina suatu negara, akan kurang teratur negara tersebut. Dan ini juga dibagi 5, yaitu bangsa, wilayah, elit, dan halayak, dan perilaku integratif. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.